Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Indah Purnama Saputri, Universitas Al-Syariah Mandar dari Fakultas Ilmu Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil referensi yang saya dapatkan, yaitu tanaman teh dari 3 peneliti yang bernama Nur Indah Sari, Vika Praharwati, dan Gania Andamsuri. Langsung saja kita masuk pada referensi pertama yang berjudul Analisis Karya Perdagangan Komoditas Teh Indonesia dari peneliti Nur Indah Sari. Latar belakang, sektor pertanian di Indonesia telah memegang peran penting terhadap perekonomian negara. Menurut Permatasari 2015, sektor pertanian Indonesia adalah pilar penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengandalkan perolehan ekspor berbagai komoditas pertanian dan di lain sisi menekan impor, terutama untuk komoditas-komoditas pertanian yang dibudidayakan di dalam negeri. Analisis karya perdagangan komoditas teh Indonesia selanjutnya untuk kinerja perdagangan komoditas pertanian dapat dilihat dari neraca perdagangan luar negeri, ekspor dikurangi impor. Komoditas pertanian tersebut meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selama tahun 2008 sampai 2012 yang mengalami surplus baik dari sisi volume neraca perdagangan maupun nilai neraca perdagangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana tren neraca perdagangan komoditas teh Indonesia. Kedua, bagaimana daya saing komoditas teh Indonesia. Ketiga, bagaimana akselerasi perdagangan komoditas teh Indonesia. Hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis kinerja perdagangan komoditas teh Indonesia. Adapun hasil yang ingin dicapai penelitian ini, pertama untuk mengetahui tren neraca perdagangan komoditas teh Indonesia, kedua untuk mengetahui daya saing komoditas teh Indonesia, ketiga untuk mengetahui akselerasi perdagangan komoditas teh Indonesia. Selanjutnya, perkembangan perkebunan teh Jolo Tigo. Peneliti Vika Praharwati. Latar belakang, perkebunan Indonesia sudah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak datang ke Indonesia dengan keuntungan yang melimpah. Hal tersebut merupakan salah satu sisi sejarah yang mempunyai pengaruh cukup luas bagi Indonesia. Dalam waktu yang cukup panjang, Belanda sebagai salah satu negara penjajah mempunyai peran dalam sejarah perkebunan, terutama yang meletakkan dasar bagi perkebunan di Indonesia. Tujuan dari kebijakan perkebunan adalah meningkatkan penghasilan devisa dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Rumusan masalah dari uraian di atas maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana perkembangan perkebunan teh Jolo Tigo di Kecamatan Tolun, Kabupaten Pekalongan dari tahun 1957 sampai 1990. Kedua, bagaimana pengaruh perkebunan teh Jolo Tigo terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan tahun 1957 sampai 1990. Hasil penelitian. Tujuan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui perkembangan perkebunan teh Jolo Tigo di Kecamatan Tulung, Kabupaten Pekalongan. Kedua, mengetahui pengaruh perkembangan perkebunan teh Jolo Tigo terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Talun, Kabupaten. Terakhir, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume teh ekspor. Peneliti Gania Andamsari.
Latar belakang, kegiatan ekspor atau perdagangan luar negeri memegang peranan yang penting di dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan ekspor atau perdagangan luar negeri ialah sumber pembiayaan pembangunan yang menghasilkan devisa untuk negara yang melakukan kegiatan ekspor. Meningkatnya devisa negara dari kegiatan ekspor akan ikut meringankan beban neraca perdagangan yang terdiri dari transaksi ekspor dan impor. Khalwani 2002. Keberagaman dari sumber daya alam atau hasil alam yang dimiliki oleh Indonesia yang berlimpah dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri atau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: pertama, bagaimana perkembangan volume teh ekspor Sumatera Utara periode 2012 sampai 2018. Kedua, apakah ada pengaruh harga dan produksi terhadap volume teh ekspor? Hasil penelitiannya: pertama, untuk menjelaskan perkembangan volume teh ekspor Sumatera Utara periode 2012 sampai 2018. Kedua, untuk menjelaskan pengaruh harga dan produksi terhadap volume teh ekspor. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi tadi. Saya tutup. Jazakumullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.